semua nih Pak. Kompleknya Pangkas Tambun. Langsung ke tank aja. Menyelamatkan nyawa manusia ya pentingnya itu ya. Satu, supaya jangan korban berkurang ya. Dan apa yang bisa tolong Pan, kita tolong Pan. Dan mungkin ya kalau ini kita bisa bantu mereka untuk mereka lebih tenang aja lah. Kita ada bantu mereka lebih tenang dan bisa meminimal mereka punya kerugian lah. Rasa bersyukur. Karena kita merasa tuh bersyukur karena kita bisa merasakan kita ini masih lebih baik pada mereka, bisa menolong mereka gitu kan. Kita masih lebih bagus pada mereka yang kena bencana gitu. Mereka begini aja mereka masih bisa senang-senang. Bagi kita yang sehat begini ya, mesti kita rasa bersyukur lah. Jangan terlalu kita tuh berkeluh kesah gini ya, capek apa, kita masih bersyukur lah kita bisa bantu mereka gitu. Oh baby. Kayak ginilah nasib saya. Barangkali saya bisa duduk mana saya. Saya pokoknya biasa ya sakit ya 3% ya, pikiran tuh 7%. Kita kalau menghibur dia merasakan di dunia ini bukan dia saja, masih ada saudara saya yang mau peduli. Itu beda. Kita merangkul dia itu beda, kita peluk dia itu beda. Kita pegang tangannya, ajak ngobrol dia merasa tidak ada perbedaan. Sebenarnya bukan ini, kita suci itu ya di mana juga oke aja lah. Yang penting kita ada hati, ada kemauan ya, kita bisa belajar sana. Semua tim TTD Suci bukannya ahli di bencana. Asal kita ada kemauan dan punya SOP yang kita terapkan aja. Jangan sampai kita kan ada SOP semua, kita jangan melenceng dari SOP. Tim Takalori itu adalah suatu tim yang bergerak untuk di bencana ya, kebakaran, banjir, gempa, angin berputing beriung, seperti ada Gunung Merapi gitu ya. Sini Pak, sini Pak. Makna suci di sana itu ya, itu mungkin ya untuk pertolongan pertama lah ya untuk warga setempat ya. Mungkin mereka juga dalam bencana itu mereka mungkin sedih gitu ya. Wah, kalau ada suci bantuan itu nggak bilang banyak semua sebelum kebutuhan mereka, karena ada satu hiburan lah untuk mereka. Berarti ada masyarakat, ada warga Indonesia yang ada perhatian kepada saudara yang tertimpa musibah gitu. Makanya untuk warga itu mereka kadang-kadang bukan minta kita punya barang loh, perhatian mereka butuhkan itu. Ya, pemerhatian, ada yang perhatiin ya. Mana mereka senang gitu, bukannya kasih barang tuh tinggal gitu, enggak, kita ada perhatian dari kita aja gitu. Ikuti, pakai kaki yang kanan. Dan itu dilengkapi dengan dokumentasi foto dari para kondisi rumah dari kecamatan. Dan sekali rumah Pak difoto semua. Difoto semua. Iya, seperti itu memang kita buat tim. Kalau menurut Bapak penilaian pertama itu 3.000 lebih, itu 5.000, kedua 3.000. Satu kodim. Iya. Satu kodim. Bukan satu pulau Lombok. 2 kabupaten, 1 kota. Itu satu kodim. Oh, bisa mata. Kita ada tim ya di tempat darurat, ada tim pertama, tim advance. Yang mana setiap bencana itu pasti disurvei dulu kan. Sebelum, kalau di sana ada relawan suci ya kita nggak usah survei lagi, hanya dengar dari mereka punya laporan. Kalau yang daerah yang nggak ada suci, mungkin yang luas kita tetap harus survei juga dengan dipandu oleh relawan setempat. Nah, dan di sana kita merencanakan apa yang kita harus kita bantu,
dan berapa orang yang akan berangkat menyusul ke lokasi. Iya. Itu udah bahaya dah. Yang di atas itu terangkat dia kayaknya. Terangkat ya? Terangkat. Itu kita langsung kalau bisa secepatnya. Kalau nggak ada pesawat kita harus pakai pesawat dari Hercules. Nah itu kalau nggak ada, karena kan bencana itu tema kita di Padang, kan semua nggak ada pesawat yang ke sana, lampu putus semua, Pak. Pesawat bandara juga nggak bisa berfungsi, kita pakai Hercules. Waktu kemarin juga pakai Hercules, Pak. Kalau bisa pakai pesawat, kita pakai pesawat umum lah gitu, kayak pakai ke lokasi ya. Tapi bisa malam ini rapat langsung berangkat. Biasanya minimal tuh 20, paling lama 48 jam, 2 hari lah paling lambat lah. Biasanya satu kali 24 jam udah harus berangkat lah gitu. Di sana kita survei daerah yang bencana, Pak, dan apa yang kita harus kita siapkan. Udah jelas semua, dan kita survei lokasi untuk nanti tim relawan datang di mana kita harus nampung, pasang tenda di mana, dan persiapan kendaraan yang jemput yang untuk mobilisasi kita harus siapkan mereka. Nanti relawan datang, nanti kita nggak ada kerjaan, nggak ada yang gerakin, Pak. Jadi tim itu harus tujuan itu bikin pelaksana yang lengkap dulu sebelum mereka datang ke lokasi relawan. Enggak, tim dokter. Tiga. Perawat? 5. Gini, saya kebetulan dari awal. Koordinasi ya di lapangan kita setelah tim relawan datang semua, kan kita harus bagi tugas. Yang mana setiap ini ada kolabnya lagi. Siapa yang perlu bagian kendaraan nih, kendaraan nih, transportasi. Karena kita harus truk, Pak, harus ada truk perlu berapa truk harus siapin, berapa bus harus siapin. Dia yang cari. Nah, dan tim logistik. Barang-barang apa yang harus kita muatin besok kita mau muat ke daerah A. Perlu berapa paket, dia harus siapin berapa paket, dia harus siapin ke atas mobil. Dan setelah itu pulang sisa dia itu logistik dan konsumsi. Sekarang udah kerja kan udah ada jam makan, mesti siapin makan. Dia harus cari makan. Mungkin kalau nggak masak, mesti dia sampai lokasi dia harus bukan ikut ke lapangan, dia harus cari warung, cari yang makanan yang bisa dibungkus ya. Untuk kita orang kan vegetarian dong, dia harus tahu apa yang kita makan dan minum, dan harus siapin konsumsi, logistik ya, transportasi. 3 itu paling penting gitu. Lama gempa kuat, nggak lama pelan, itu gempa lagi. Habis itu saya nengok dari arah nahan bunyi suara kayak suara guru, ada yang itu besar kali. Nggak lama saya lihat air hitam. Ya pasti banyak sekali. Itu kadang-kadang di luar pemikiran kita ya, kadang-kadang seperti bencana waktu tsunami itu banyak
psikis pasti, tapi mereka itu jadi perilakunya disorder, perilakunya berubah. Misalnya mereka lari-lari dan sebagainya, itu pun menyebabkan nyawa mereka pun terancam begitu. Tapi itu di luar kekuasaan, di mana kita perlu tim medis ini membentuk pasien ini sehingga lebih tenang, sehingga dia bisa bicara apa yang dikeluhkan, sehingga kita juga bisa mengobati dengan baik dan benar. Jadi kita pertama, kita datang bersama dengan tim tanggap darurat. Kita di situ akan koordinasi dulu. Koordinasi dengan daerah setempat. Apabila pemerintah daerah setempat masih aktif. Apabila tidak aktif, maka kita pun akan dengan BNPB. Kita di situ akan koordinasi juga. Kemudian kita juga akan koordinasi dengan yang punya fasilitas kesehatan. Misalnya TNI, Polri, atau Pemda setempat. Jadi di mana kita bekerja itu kita harus lihat kondisi dan situasi daripada bencana itu sendiri. Apabila bencana itu memang banyak korban yang perlu operasi, maka kita buka gelar di rumah sakit. Rumah sakit itu tentu milik pemerintah atau rumah sakit yang memang masih berdiri pada saat itu. Kemudian kita bekerja sama, saling bantu-membantu. Mungkin ada juga kita yang tidak punya, mereka punya. Kita punya relawan, mereka tidak punya relawan. Jadi kita saling mengisi dalam menanggulangi pasien-pasien dalam bencana alam ini. Yaitu karena saya lihat orang di luar medis aja sangat peduli, apalagi kita. Dan dimana memang kita dokter itu adalah seorang sosial ya. Kita kan banyak sosial daripada ini, makanya kita juga kenapa kita nggak gabung. Mereka aja kompak, mereka bisa bersatu, kita saling bantu-membantu antara relawan dengan tim medis. Kita pun sangat terbantu bilang ada relawan, karena di situ kita tidak berjuang sendiri. Ada yang memanggilkan pasien, ada yang bila sakitnya mereka nangis, ada yang memperhatikan dari segi-segi yang mungkin medis belum bisa memperhatikan. Di situ relawan bisa bekerja. Kita melihat pasien itu seutuhnya pasien, jadi tidak melihat pasien itu sakitnya aja, tapi kita seutuhnya pasien. Mereka membutuhkan apa, kita berikan yang mereka butuhkan. Misalnya mereka ternyata butuh tempat buang air besar, nggak ada, itu relawan kita dengan cepat mereka menyiapkan itu kelebihan kita karena kita punya relawan. Tapi dari pemerhatian dokternya, tentu kita holistik. Dari mereka wawancara, dari anamnesa, kita selalu tanya mereka apa keluhan sebenarnya, bagaimana anaknya, bagaimana keluarganya, bagaimana mungkin di situ tinggal berapa orang dalam satu rumah. Itu merupakan pendekatan kita sehingga kita tahu status keluarga itu bagaimana, sehingga kita untuk menolong ini tahu psikisnya mereka lebih dominan atau memang fisiknya lebih dominan. Nomor satu pasti senyuman. Nah, dan pun kita kalau pemerhati, kita selalu nanya sedikit, lalu biar keluhan dia keluar, dia akan mengadu ke kita. Apa kesedihannya, apa keluhannya kita tampung. Nah, kita pelan-pelan ngobrol, pokoknya
anggap dia keluarga deh. Jadi otomatis kita deket, hatinya dekat, orangnya juga dekat. Kita tidak boleh ada perbedaan. Itu utamanya. Senyum paling penting. Kita harus rendah hati juga supaya dia juga merasa kita mau merendah. Kalau enggak kan dia kayaknya merasa dia miskin. Nah, kita tidak ada perbedaan itu. Kita seakan-akan kita sama dia sama. Kita adalah saudara dia. Dia membutuhkan kita. Kita suka pegang tangannya, pegang yang erat. Dia baru merasa kita benar-benar tulus untuk perhatiin dia. Gitu. Hatiku bersedih bila engkau menangis, mengharapkan dukungan darimu, cinta dan kasihmu menguatkan hatiku. Kita satu keluarga, saling syukur, saling percaya. Kita satu keluarga, saling butuh di dunia ini. Mereka benar-benar merasakan benar-benar saling butuh di dunia ini. Ya, karena kan bahasa berbeda-beda. Ya, kalau dengan bahasa isyarat tangan mereka bisa memahami apa makna lagu itu, dan pun sekalian dia bisa menyaksikan hiburan kita dengan bahasa isyarat tangan. Mereka mula-mula juga bingung, tapi kita jelasin. Karena dulu ada pasien tunarungu, karena kita bicara dia tidak bisa dengar. Jadi pakai bahasa isyarat tangan, jadi mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan kepada